Namaku bukan nama yang ia kenal sepenuhnya. Aku memilihnya sendiri. Panggil saja aku Nara. Kami dekat, tapi tidak pernah disebut apa-apa. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di sanalah seluruh ceritaku bermula. Setiap pagi, ponselku selalu lebih dulu menyala sebelum mataku benar-benar terbuka. Bukan karena alarm, tapi karena menunggu namanya muncul di layar. Kami chat setiap hari, tentang hal-hal kecil, tentang lelah, tentang cuaca, tentang hal-hal sepele yang tiba-tiba terasa penting karena dibagi berdua. Jika dia lama membalas, aku menunggu. Jika aku yang menghilang sebentar, dia mencariku. Kami terbiasa saling menunggu. Seperti itu adalah bagian dari kesepakatan yang tidak pernah diucapkan. Kami saling cemburu, tapi tidak pernah mengaku. Aku diam saat melihat namanya aktif terlalu lama. Dia bertanya pelan saat aku tersenyum melihat ponselku. Semua terasa seperti hubungan. Terlalu nyata untuk disebut kebetulan, terlalu dekat untuk dibilang teman. Tapi anehnya, tidak pernah ada satu kalimat pun yang mengikat kami. Tidak ada, kita pacaran ya. Tidak ada, aku serius. Tidak ada janji. Hanya ada kebiasaan, dan kebiasaan itu terasa hangat. Tapi juga membuat dadaku sesak, karena di balik semua perhatian itu, selalu ada satu pertanyaan yang tidak pernah berani aku tanyakan. Aku ini siapa buat kamu? Aku menikmati kedekatan ini, sambil diam-diam bersiap untuk kemungkinan terburuk. Karena aku tahu, tidak semua yang terasa seperti cinta akan diakui sebagai cinta. Dan di titik ini, aku belum tahu bahwa kedekatan tanpa nama bisa melukai lebih dalam daripada perpisahan yang jelas. Pada awalnya, semua terasa ringan. Tidak ada beban, tidak ada tuntutan. Aku tidak perlu bertanya kemana hubungan ini akan pergi. Karena saat itu, aku hanya sibuk menikmati bagaimana rasanya diperhatikan. Kami tertawa lebih sering daripada berpikir. Aku merasa cukup hanya dengan tahu bahwa aku ada di pikirannya. Bahwa di antara banyak nama di ponselnya, namaku selalu muncul lebih dulu. Dia tidak pernah mengatakan aku miliknya. Tapi caranya hadir membuatku merasa dipilih. Dipilih untuk mendengar ceritanya saat ia lelah, dipilih untuk menemani malam-malam sepinya. Dipilih untuk menjadi tempat pulang sementara. Dan anehnya, itu sudah terasa seperti lebih dari cukup. Saat aku mulai bertanya pelan tentang arah, dia tersenyum, seolah pertanyaanku terlalu jauh. Katanya, kita jalani saja dulu. Aku mengangguk, meyakinkan diri bahwa tidak apa-apa, bahwa semua hubungan memang butuh waktu. Lain waktu, dengan nada yang lebih jujur, ia berkata, "Aku belum siap hubungan serius." Kalimat itu seharusnya menjadi tanda, seharusnya menjadi batas. Tapi aku justru menerjemahkannya sebagai harapan yang tertunda. Aku berpikir, mungkin suatu hari nanti, mungkin setelah ia siap, mungkin aku hanya perlu bersabar. Tanpa sadar, aku mulai menyesuaikan langkah dengan ritmenya. Aku menahan pertanyaan. Aku meredam rasa ingin tahu. Aku mengecilkan kebutuhanku sendiri. Semua terasa baik-baik saja. Terlalu baik untuk dicurigai. Terlalu manis untuk ditolak. Tanpa sadar,
Aku sedang jatuh tanpa pegangan. Jatuh perlahan, tanpa suara. Tanpa satupun janji yang bisa kupegang saat nanti aku mulai takut kehilangan. Dan di fase itu, aku masih percaya satu hal sederhana. Selama dia di sini, semua akan baik-baik saja. Aku belum tahu bahwa kenyamanan tanpa kepastian adalah awal dari luka yang tidak akan punya nama. Perlahan, tanpa aba-aba, aku mulai memberi lebih dari yang seharusnya. Aku menunggu chat darinya dengan kesabaran yang tidak pernah aku latih sebelumnya. Bukan lagi sekadar menunggu, tapi menghitung waktu, mencari alasan mengapa pesanku belum dibalas. Aku bilang pada diriku sendiri, dia pasti sibuk, dia pasti lelah, dia akan membalas nanti. Dan aku percaya pada semua kemungkinan itu. Asal bukan kemungkinan bahwa aku tidak sepenting itu. Aku mulai mengubah jadwalku demi dia, menunda urusanku sendiri, menggeser rencanaku. Mengosongkan waktu kalau dia tiba-tiba ingin bertemu atau bercerita. Aku menyebutnya pengertian. Padahal mungkin itu pengorbanan yang tidak pernah diminta. Saat dia menghilang, tidak membalas berjam-jam, bahkan berhari-hari, aku menenangkan diriku sendiri. Aku berkata dalam hati, aku tidak punya hak untuk marah. Aku bukan pacarnya, aku bukan siapa-siapanya. Kalimat itu aku ulangi sampai sakitnya terdengar wajar. Tanpa sadar, aku menurunkan standar. Hal-hal yang dulu membuatku pergi, kini aku anggap bisa dimaklumi. Balasan singkat, tidak apa-apa. Janji yang tidak ditepati, mungkin lain kali. Perhatian setengah-setengah, at least dia masih ada. Aku mengalah, bukan karena aku tidak punya pilihan, tapi karena aku takut kehilangan. Takut jika aku menuntut, dia akan pergi. Takut jika aku berbicara, dia akan menjauh. Aku berdiri di tempat yang ganjil, tidak sepenuhnya ditinggalkan, tapi juga tidak benar-benar digenggam. Dan disitulah konflik itu tumbuh. Pelan, tapi menetap. Aku tidak pacaran, tapi hatiku seperti sudah berkomitmen. Aku menjaga perasaan yang bahkan tidak pernah diminta untuk dijaga. Aku setia pada hubungan yang tidak pernah diakui sebagai hubungan. Dan semakin aku memberi, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Tapi saat itu, aku belum siap mengakuinya. Aku masih berpikir, semua ini adalah bagian dari menunggu. Aku tidak tahu bahwa yang sedang kutunggu bukan kepastian, melainkan keberanian untuk pergi. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah kuinginkan. Cemburu. Bukan cemburu yang berani bicara. Bukan cemburu yang punya alasan jelas. Tapi cemburu yang harus disimpan. Karena aku tahu posisiku di hidupnya. Aku melihat namanya muncul di layar, diikuti cerita tentang orang lain, teman baru, rekan kerja, atau seseorang yang namanya terlalu sering disebut untuk sekadar kebetulan. Dadaku mengencang, tapi aku tersenyum, mengetik balasan yang terdengar biasa saja. Aku ingin bertanya lebih. Ingin tahu seberapa dekat mereka. Ingin tahu apakah aku masih berarti. Tapi setiap keinginan itu ku telan kembali. Karena aku sadar, aku tidak punya hak untuk bertanya. Tidak punya posisi untuk menuntut. Aku bukan pacarnya. Aku bukan siapa-siapa. Cemburu ini terasa konyol. Seolah aku mencuri perasaan yang bukan milikku. Aku marah pada diriku sendiri, karena berharap terlalu jauh.
Saat dia tertawa dalam cerita tentang orang lain, aku ikut tertawa. Padahal ada sesuatu di dadaku yang retak pelan. Aku belajar menahan sakit dengan cara yang paling sunyi. Tidak mengeluh, tidak bertanya, tidak menunjukkan apa-apa. Aku menyimpan semua itu sendiri, di kepala, di dada, di tempat yang tidak bisa dilihat siapapun. Aku terluka tapi tidak berhak merasa. Kalimat itu menjadi penenang sekaligus hukuman. Aku mengulangnya setiap kali perih datang. Seolah dengan meniadakan hakku untuk sakit, rasa itu akan menghilang. Tapi kenyataannya, luka yang tidak divalidasi tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya berdiam, menunggu waktu yang tepat untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dan aku masih di sini, menyukai seseorang yang bebas memilih siapa saja. Sementara aku harus belajar mencintai dalam diam. Setelah terlalu lama menahan cemburu yang tidak berhak, aku mulai lelah. Bukan lelah menunggu pesan, bukan lelah berpura-pura kuat, tapi lelah menjadi diriku sendiri. Aku mulai sering bertanya pada bayanganku di cermin. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu tidak pernah ada. Kurang apa aku? Apa yang salah denganku? Aku mengulang semua kenangan. Setiap tawa yang kuberikan, setiap waktu yang kuserahkan, setiap pengertian yang kupaksakan. Lalu aku bertanya lagi, dengan suara yang semakin pelan. Kenapa semua itu tidak cukup untuk dipilih? Aku tidak marah padanya. Aneh ya? Aku justru marah pada diriku sendiri. Karena berharap pada seseorang yang sejak awal tidak pernah berjanji. Pelan-pelan, aku berhenti menjadi aku. Aku menimbang setiap kata sebelum mengirim pesan. Takut terdengar terlalu butuh. Takut terlihat berharap. Aku mengecilkan diriku sendiri agar muat di hidupnya yang tidak pernah menyediakan ruang. Dan di situ aku sadar, aku mulai hilang. Aku ingin pergi, seringkali. Tapi setiap kali keinginan itu muncul, aku teringat satu hal. Pergi berarti benar-benar kehilangan. Dan aku belum siap kehilangan itu. Jadi, aku bertahan. Dengan hati yang semakin kecil. Dengan percaya diri yang semakin tipis. Dan perlahan, aku menghilangkan diriku sendiri sambil berharap tidak kehilangan dia. Kebenaran itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Ia datang pelan, seperti pesan biasa yang kubaca sambil menahan napas. Namanya muncul di layar, bukan untuk menanyakan kabarku, bukan untuk bercerita tentang harinya, tapi tentang seseorang yang bukan aku. Aku tahu dari caranya menulis, dari jeda yang terlalu hati-hati, dari kata-kata yang terasa disusun dengan rapi. Dia dekat dengan orang lain, atau lebih tepatnya, dia akhirnya punya pasangan resmi. Dadaku kosong seketika. Bukan karena kaget. Entah sejak kapan aku sudah menyiapkan diriku untuk kemungkinan ini. Yang membuatku runtuh adalah caranya menjelaskan. Tidak ada permintaan maaf yang sungguh-sungguh. Tidak ada rasa bersalah yang bisa kupeluk. Hanya satu kalimat yang mematahkan semuanya. Kita kan tidak pernah jadian. Kalimat itu benar, sangat benar.
Dan justru karena itu, ia tidak bisa dibantah. Semua kenangan berputar di kepalaku. Obrolan larut malam, penantian yang kupelihara, rasa cemburu yang kutelan sendiri. Semua itu ternyata tidak pernah memiliki nama. Yang paling menyakitkan bukan kehilangannya, tapi kenyataan bahwa aku selama ini tidak pernah benar-benar memilikinya. Aku menangis malam itu, bukan karena dia pergi, tapi karena aku sadar selama ini aku berduka atas sesuatu yang sejak awal bukan milikku. Setelah kebenaran itu akhirnya kuterima, ada satu hal yang perlahan menjadi jelas. Aku tidak ditinggalkan. Kalimat itu awalnya terasa aneh di kepalaku, terlalu ringan untuk luka yang kurasakan. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku mengerti. Aku memang tidak pernah dipilih, dan itu bukan salahku sepenuhnya. Aku berhenti menyalahkan kepergiannya, berhenti menanyakan kenapa dia bisa memilih orang lain. Karena jawabannya sederhana, dia memang tidak memilihku sejak awal. Yang kulakukan selama ini adalah menunggu di tempat yang tidak pernah disediakan untukku. Menyadari itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Aku tidak lagi bertanya, kenapa aku tidak cukup? Karena mungkin aku cukup, hanya saja untuk orang yang salah. Aku mulai belajar memaafkan diriku sendiri. Memaafkan karena terlalu berharap, karena terlalu lama bertahan tanpa kejelasan. Aku tidak bodoh karena percaya. Aku hanya tulus di tempat yang tidak bisa menampung ketulusan. Kini, aku belajar melepaskan. Bukan dengan marah, bukan dengan dendam, tapi dengan menerima kenyataan apa adanya. Bertahan di hubungan tanpa nama adalah cara pelan-pelan kehilangan diri. Dan kali ini, aku memilih untuk tidak kehilangan diriku lagi. Di titik ini, aku berhenti berlari dari rasa sakit. Aku menatapnya, pelan, jujur. Dan untuk pertama kalinya, aku memberi nama pada lukaku. Ini luka karena menunggu pesan yang tidak pernah jadi prioritas. Menunggu dipilih oleh seseorang yang sejak awal tidak berniat memilih. Ini luka karena berharap sendirian, menjaga perasaan sendiri, berjuang sendiri, meyakinkan diri bahwa diamnya adalah proses. Padahal, itu adalah penolakan yang halus. Dengan memberi nama pada luka, aku tidak lagi menyangkalnya. Aku tidak lagi mengecilkan rasa sakitku hanya karena hubungannya tidak pernah punya status. Karena kini aku tahu, rasa sakit tidak butuh pengakuan orang lain untuk menjadi nyata. Aku berhenti bertanya, kenapa aku tidak dipilih? Dan mulai bertanya, kenapa aku terus tinggal di tempat yang jelas-jelas tidak memilihku? Jawabannya datang tanpa perlu dipikir lama. Aku terlalu lama menunggu cinta dari orang yang bahkan tidak berani menamainya. Hari ini, aku membuat satu janji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi tinggal di tempat yang membuatku harus mengecil agar diterima. Aku tidak akan lagi menyebut pengorbanan sebagai cinta, jika itu hanya melukai diriku sendiri. Aku memilih pergi, bukan karena kalah, bukan karena lemah, tapi karena aku akhirnya cukup berani untuk memilih diriku sendiri. Hubungan ini tidak pernah punya status, tapi lukanya nyata. Dan kali ini, aku memilih pergi dengan nama yang jelas, harga diri.